Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang uzur, ada lebih 80 orang munafik Madinah yang tidak menyertai perang itu. Sejumlah itu pula orang-orang penghuni padang Sahara yang tidak mengikuti perang itu. Masih banyak juga orang-orang yang tidak mengikuti dalam perang tersebut. Mereka bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka menghalang-halangi yang lain dengan berkata, "Janganlah kalian pergi berperang pada musim panas." Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya yang artinya api neraka jahanam lebih panas lagi. Quran surah At-Taubah ayat 81. Selain mereka, ada 3 orang sahabat yang tidak menyertai peperangan tersebut tanpa uzur yang kuat. Mereka adalah Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bukan karena kemunafikan, juga bukan karena suatu uzur, bahkan mereka sebenarnya dalam kelapangan. Mengenai ketidakikutsertaan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, menuturkan sendiri kisahnya secara terperinci. Kisahnya akan diceritakan dalam lembaran berikut ini. Adapun Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun miliknya akan panen besar. Ia berpikir, jika aku pergi, semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, aku pikir tidak mengapa. Karena pertimbangan itulah ia tidak menyertainya. Namun ketika menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ke Tabuk, ia segera menyedekahkan seluruh kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu tidak menyertai peperangan itu, karena ketika itu seluruh kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikir sama dengan Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya. Jika pada kesempatan ini ia tidak menyertainya, tentu tidak mengapa. Atas pertimbangan itulah dia tidak menyertai peperangan tersebut. Setelah sadar, ia berniat akan memutuskan hubungan dengan seluruh kaum kerabatnya, karena hubungan dengan mereka lah yang menjadikan ia tidak menyertai peperangan tersebut. Kisah tentang Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ia menerangkan kisahnya sendiri secara terperinci. Ia berkisah sebagai berikut. Belum pernah aku mendapatkan kelapangan dan kekayaan seperti saat menjelang perang Tabuk. Saat itu aku memiliki 2 ekor unta, padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW, jika akan pergi berperang, beliau tidak akan pernah memberitahukan tujuannya. Bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain untuk merahasiakan tujuan yang sebenarnya, sehingga tidak diketahui oleh musuh. Namun perang kali ini karena cuaca yang begitu panas dan jarak yang begitu jauh, serta musuh yang jumlahnya begitu besar, maka baginda Nabi SAW mengumumkan secara terang-terangan tujuan pasukan kaum muslimin agar mereka bersiap-siap. Ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang akan menyertai baginda Nabi SAW, sehingga sulit menuliskan semua nama mereka dalam daftar. Mereka yang ingin menyembunyikan diri untuk tidak ikut pun tidak mudah diketahui, karena banyaknya jumlah pasukan. Bertepatan pada masa itu kebun-kebun kurma di Madinah akan panen besar. Setiap pagi aku ingin mempersiapkan perlengkapan perang, namun sampai sore hari keinginanku itu belum terlaksana. Terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan, sehingga jika aku bersungguh-sungguh, kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu. Akhirnya ketika baginda Nabi SAW berangkat ke medan perang beserta kaum muslimin, aku masih belum berangkat. Lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan 1-2 hari persiapan aku tentu dapat menyusul. Seperti itulah aku menunda-nunda hingga diperkirakan baginda Nabi SAW telah tiba di tempat tujuan. Saat itu aku telah berusaha, namun ternyata perlengkapan belum siap juga. Ketika aku perhatikan keadaan sekeliling Madinah Thayyibah, ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya dan orang-orang yang uzur. Setelah baginda Nabi SAW beserta rombongan tiba di Tabuk, beliau bertanya, "Mengapa Ka'ab bin Malik tidak kelihatan?"
Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, harta dan kesejahteraan telah memikat dirinya." Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu menyahut, "Itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab sebagai seorang yang baik." Namun baginda Nabi SAW diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian ku dengar berita kepulangan baginda Nabi SAW. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas dalam hati untuk memberikan alasan bohong, semata-mata untuk menghindari kemarahan baginda Nabi SAW. Dapat saja aku berbohong. Lalu di kemudian hari aku meminta kepada beliau untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Aku pun bermusyawarah dengan setiap keluarga yang berpengalaman. Tetapi setelah mendengar baginda Nabi SAW benar-benar telah tiba, maka kuputuskan hatiku adalah tanpa kejujuran aku tidak akan selamat. Aku pun bertekad akan berkata jujur. Telah menjadi kebiasaan yang mulia baginda Nabi SAW. Setiap kembali dari perjalanan, mula-mula beliau akan masuk masjid lalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan duduk sejenak memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Begitu baginda Nabi SAW duduk, maka kaum munafik langsung mendatangi baginda Nabi SAW dan memeluknya dan mengemukakan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka. Secara lahir baginda Nabi SAW menerima alasan mereka, namun secara batin beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah giliranku dan mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau. Sambil berpaling, beliau tersenyum hambar tanda kemarahan. Aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau berpaling dariku. Aku bersumpah, aku bukan munafik dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimananku." Beliau bersabda, "Kemarilah." Aku pun mendekati beliau. Beliau berkata, "Apa yang menghalangi kamu? Bukankah kamu sudah membeli unta-unta?" Jawabku, "Ya Rasulullah, jika saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia, aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal agar aku terhindar dari kemarahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberiku karunia kepandaian berbicara. Namun yang kuhadapi sekarang adalah Tuhan. Aku paham jika aku berbohong walaupun Tuhan menjadi rela kepadaku, namun sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memurkaiku. Sebaliknya jika aku jujur sekarang, Tuhan mungkin akan memarahiku, tetapi tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahan Tuhan. Untuk itu aku akan berkata jujur. Demi Allah, aku tidak ada uzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah kualami sebelumnya." Beliau bersabda, dia berkata jujur. Kemudian beliau bersabda, "Berdirilah, nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memutuskan masalahmu." Aku pun pergi meninggalkan baginda Nabi SAW. Dan banyak orang dari kaumku memarahiku, "Bukankah engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun sebelumnya? Jika engkau meminta baginda Nabi SAW memohonkan ampun bagimu, tentu itu telah cukup bagimu." Aku bertanya kepada mereka, "Adakah orang lain yang diperlakukan seperti aku?" Mereka memberitahu kepadaku bahwa selain diriku ada 2 orang lagi yang berbicara kepada baginda Nabi SAW sepertiku dan mendapatkan jawaban yang sama. Mereka adalah Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Aku tahu kedua orang itu orang soleh yang telah ikut perang Badar. Keadaan mereka serupa denganku dan sikap mereka yang jujur kepada baginda Nabi SAW adalah teladan bagiku. Kemudian baginda Nabi SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Sudah menjadi kaidah bahwa kemarahan kepada seorang akan timbul karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak untuk diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu selanjutnya berkata, akibat larangan baginda Nabi SAW, orang-orang tidak mau berbicara dengan kami dan mulai menjauhi kami. Bagi kami dunia seakan-akan berubah, sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit. Semua orang menjadi asing bagi kami, dan yang paling mengganggu pikiranku adalah aku khawatir jika aku meninggal dunia saat itu, apakah jenazahku akan disolatkan oleh baginda Rasulullah SAW atau tidak. Yang lebih aku takutkan lagi jika baginda Nabi SAW lebih dahulu wafat, aku akan selamatnya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun berbicara denganku, dan tak seorang pun yang berani mensolatkan jenazahku.
Siapakah yang berani menentang baginda Nabi SAW? Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. Sejak awal, 2 orang kawanku hanya berdiam di dalam rumah. Sedangkan aku yang paling tegar di antara mereka, aku masih berjalan ke pasar dan ikut berjamaah di masjid. Namun tak seorang pun yang berani berbicara denganku. Aku sering hadir di majelis baginda Rasulullah SAW dan mengucapkan salam sambil penuh harap ada jawaban yang keluar dari bibir beliau yang mulia. Suatu ketika setelah sholat berjamaah, aku berdiri sholat sunnah di dekat beliau. Aku melirik apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan sholatku, beliau memandangku. Tetapi ketika aku memandang beliau, beliau memalingkan wajahnya. Keadaan seperti ini terus berlangsung. Tidak berbicara, orang-orang Islam menjadi teramat berat bagiku. Maka aku memanjat pagar rumah sepupuku yang sangat akrab denganku, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Aku mengucapkan salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya, lalu bertanya, bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Kembali aku bersumpah dan bertanya kepadanya, namun ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku ulangi yang ketiga kalinya dengan bersumpah, ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Mendengar jawaban itu, aku langsung menangis. Lalu aku meninggalkan tempat itu. Suatu saat, aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah. Kulihat orang Kipti, Mesir, Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Aku mendengar ia berkata, tolong tunjukkan rumah Ka'ab bin Malik. Orang-orang pun menunjuk ke arahku. Kemudian ia mendatangiku dan memberi sepucuk surat dari Raja Kafir yang memerintah di negeri Ghazan. Tertulis di dalamnya, kami telah mengetahui bahwa saat ini Anda sedang dizalimi oleh pemimpin Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kehinaan dan menyia-nyiakan Anda. Maka datanglah kepada kami akan menolong Anda. Sudah menjadi kebiasaan di dunia ini, jika seorang bawahan menerima peringatan dari pimpinannya, maka orang-orang yang ingin menyesatkan akan lebih memanasi dirinya, berpura-pura menasihati mereka, dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, setelah membaca surat tersebut, aku langsung mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai seperti itukah keadaanku? Sehingga orang-orang kafir pun menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkan aku dari Islam. Ini satu musibah lagi bagiku. Ku ambil surat tersebut lalu kucampakkan ke dalam tungku api. Kemudian aku mengunjungi baginda Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, karena engkau berpaling, orang-orang kafir pun mengkehendaki diriku agar masuk ke agama mereka. Demikianlah keadaan yang menimpaku selama 40 hari. Hingga suatu saat datanglah utusan baginda Nabi SAW yang memerintahkan kami agar berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, apakah maksudnya? Aku harus menceraikannya? Jawabnya bukan, tetapi sekedar berpisah untuk sementara. Utusan itu pun datang yang kedua. Temanku menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggallah di sana selama Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan masalah ini. Sedangkan istri Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu menemui baginda Rasulullah SAW dan menyampaikan, Hilal sudah tua. Jika tidak ada yang mengurusnya, hal itu dapat membuatnya celaka. Jika engkau mengizinkan dan tidak merasa keberatan, aku ingin merawatnya. Baginda Nabi SAW menyahut, kamu boleh merawatnya, asalkan tidak berhubungan badan dengannya. Istrinya menjawab, ya Rasulullah, ia sudah tidak memiliki keinginan lagi semenjak peristiwa ini menimpanya. Ia menghabiskan waktunya dengan menangis sampai sekarang. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Ada yang mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal, yaitu meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar istriku merawatku. Mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri. Namun aku menjawab, Hilal sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawaban baginda Rasulullah SAW. Untuk itu aku tidak berani meminta izin. Keadaan tersebut berjalan selama 10 hari, hingga kehidupan dengan dikucilkan seperti ini telah berjalan selama 50 hari. Pada hari ke-50 aku sholat subuh di atas atap rumahku. Setelah itu aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati.
Bumi terasa sempit dan kehidupan terasa berat bagiku. Tiba-tiba dari arah Bukit Salah, sebuah bukit di Madinah, terdengar suara keras, "Hai Ka'ab, ada kabar gembira untukmu." Demikian gembiranya aku, sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis gembira. Aku tahu kesempitan ini sudah berakhir selepas sholat subuh tadi. Baginda Rasulullah SAW mengumumkan ampunan bagi kami. Berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang yang membawa berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seorang yang berkuda membawa berita yang sama. Karena begitu gembira, langsung kulepaskan pakaian yang sedang kupakai dan kuhadiahkan kepada pembawa berita tersebut. Demi Allah, saat itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian yang kupakai itu. Lalu aku meminjam pakaian untuk menghadap baginda Rasulullah SAW. Kabar gembira ini pun telah disampaikan kepada kedua temanku. Setiba di masjid, para sahabat radhiyallahu anhu yang sedang duduk mengelilingi baginda Rasulullah SAW berlarian ke arahku untuk memberi selamat kepadaku. Yang pertama kali memberi selamat ialah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia memeluk dan menyalamiku. Sikapnya itu selalu aku kenang. Kemudian kudekati tempat duduk baginda Nabi SAW dan memberi salam kepadanya. Tampak wajah beliau berseri-seri dan memancarkan cahaya kegembiraan. Wajah baginda Nabi SAW yang penuh berkah pada saat bergembira akan bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, "Ya Rasulullah, untuk menyempurnakan tobatku, aku ingin menyedekahkan seluruh kekayaanku di jalan Allah. Sebab harta inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam musibah besar." Beliau bersabda, "Nanti kamu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya sisihkan sebagian harta itu untukmu." Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh dari Khaybar. Aku merasa bahwa kejujuranlah yang telah menyelamatkanku. Oleh sebab itu, aku berjanji akan selalu berkata jujur. Dari kitab Durrul Mansur dan kitab Fathul Bari. Faedah, demikianlah teladan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum, kekuatan agama dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai peperangan, namun karena sekali saja tidak mengikutinya, mereka mendapatkan hukuman berupa pengucilan selama 50 hari. Walaupun demikian, mereka tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridhaan. Harta yang menyebabkan mereka lalai, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dan berpalingnya baginda Nabi SAW menjadikan orang-orang kafir menyangka iman mereka menjadi lemah, sehingga orang-orang kafir menghendaki agar Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menjadi murtad. Tetapi ternyata iman mereka tetap teguh. Kita juga orang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi SAW ada di depan kita. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar setelah iman, yaitu sholat, berapakah di antara kita yang mengerjakannya? Orang yang mengerjakannya pun bagaimana cara mengerjakannya? Apalagi zakat dan haji yang memerlukan pengorbanan harta. Niat amal sampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.